Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saswania. Saya berasal dari program studi psikologi Islam semester 4. Video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester 4 yang bertema kecerdasan atau intelligence. Kecerdasan atau yang biasa disebut dengan intelligence berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligence, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain, yaitu to be organized, to be relate, to be beat together. Bagi para ahli yang meneliti istilah intelijensi memberikan bermacam-macam arti. Menurut mereka, kecerdasan merupakan sebuah konsep yang bisa diamati tetapi menjadi hal yang paling sulit untuk didefinisikan. Hal ini terjadi karena intelijensi tergantung pada konteks atau lingkungannya, sehingga konsensus mengenai arti intelijensi ini hampir tidak mungkin. Pengertian dari kecerdasan atau intelijensi. Menurut Martin Pali 1993, kecerdasan ialah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, secara mengolah atau menguasai lingkungan secara efektif. Sedangkan kalau menurut Dusek, kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Kalau menurut kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengolah informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Beda lagi kalau menurut Gardner 1993, kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dibuat dalam satu atau beberapa budaya. Secara terperinci, kecerdasan dapat didefinisikan sebagai 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. 2. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan menimbulkan penghargaan dan budaya seseorang. Kalau menurut Alfred Binet, merupakan seorang tokoh perintis pengukur intelijensi, ia menjelaskan bahwa intelijensi merupakan kemampuan individu mencakup 3 hal. Pertama, kemampuan mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan, itu artinya individu mampu menetapkan tujuan untuk dicapainya atau goal setting. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila dituntut demikian, yang berarti individu itu mampu melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autokritik, yang berarti ini individu itu mampu melakukan perubahan atas kesalahan-kesalahannya. Menurut Thornburg 1984, intelijensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku. Intelijensi diukur dengan perilaku individu, interaksi interpersonal, dan prestasi. Intelijensi dapat didefinisikan dengan beragam cara. Yang pertama yaitu ada kemampuan berpikir abstrak, kemampuan mempertimbangkan, memahami dan menalar, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, dan kemampuan total individu untuk bertindak dengan sengaja dan secara rasional dalam lingkungan. Teori intelijensi kontemporer. Sampai tahun 1960, penelitian intelijensi didominasi oleh pendekatan faktorial, pendekatan psikologis kognitif, dan fokus pada model pemrosesan informasi. Prosesan mental apa yang dilibatkan dalam berbagai pengetesan intelijensi dan proses mental seperti apa yang terjadi. Pendekatan baru ini mencoba mendefinisikan proses mental yang mendasari perilaku kecerdasan atau intelligence behavior. Sejarah pengukuran intelijensi. Menurut Francis Galton yang pertama kali mulai mengukur intelijensi pada tahun 1884, cara yang digunakannya adalah dengan cara mengukur berat otak dan merekam kecepatan reaksinya terhadap berbagai stimulus yang diberikan. Penelitian Galton, mahasiswa yang mendapatkan nilai A memiliki besar kepala lebih lebar 3,3%
daripada mahasiswa yang mendapat nilai C. Mengapa Gelaton mengukur intelijensi dengan mengukur kepala dan berat otak? Karena menurut si Gelaton ini, intelijensi adalah faktor biologis. Menurut Paul Broca, neurologis, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ukuran otak dengan intelijensi. Semakin besar otak, maka semakin tinggi IQ yang dimilikinya. Caranya yaitu brain scan. Ditemukan bahwa memang terdapat hubungan antara besarnya otak dengan intelijensi. Tapi sayangnya hal ini tidak dapat diterapkan secara merata pada kehidupan nyata. Dan penelitian ini juga tidak terbukti reliable. Menurut Albert Binet, timbul ketidakpuasan Binet terhadap Gelaton dan Broca. Karena menurutnya pengukuran intelijensi menggunakan kedua cara tersebut tidak valid. Pada tahun 1881, kebijakan baru pemerintahan Prancis wajib sekolah untuk semua anak. Sebelumnya kan anak slow learner tidak belajar di sekolah. Binet juga mendapatkan yaitu mandat dari pemerintahan Prancis untuk membedakan anak yang mentalnya retardasi. Bila ingin mengukur intelijensi harus menggunakan tes-tes yang dapat melihat kemampuan penalaran dan pemecahan masalah seseorang daripada keterampilan motorik perseptual. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Thank you and say goodbye.